Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan mewawancarai atlet Persib Tangerang Selatan atas nama Afanu Algadira Maniguna atau teman-teman saya memanggil saya Sabah. Bisa diceritakan nggak bagaimana awal mula Anda tertarik mengikuti latihan Regen Boot dan apa makna latihan ini bagi Anda secara pribadi? Awalnya saya latihan buat workout ya. Saya dikasih tahu sama ibu saya, tuh ada olahraga baru nih, coba kamu ikut sono. Olahraga apaan, Mak? Dayung. Oh, karena saya penasaran, ya udah saya iya saja. Nah, itu. Terus apa yang pertama kali membuat Anda tertarik? Ya, karena keren sih dia, bareng-bareng gitu dayungnya bisa. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan bagi Anda? Pengalaman ya? Ada. Apa tuh? Ke Jurprov. Itu ke Jurprov kita dapat juara 2. Oke. Mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Ya, penting karena saya juga masih belajar, saya juga butuh sertifikat kejuaraan untuk saya kuliah nanti. Itu yang paling penting buat saya. Masuk apa yang Anda lakukan ketika mengikuti latihan secara rutin dan bagian mana dari latihan yang paling membuat Anda merasa senang atau puas? Pada awalnya sih itu latihan berat banget. Berat. Nah, karena dikuatkan oleh rekan-rekan saya akhirnya jadi bisa terbiasa dan bisa melawan rasa sakit dari latihan tersebut. Oke. Kapan Anda merasa paling menikmati ketika latihan? Wah, itu sekitar sebelum bertanding itu rasanya latihan udah jos banget gitu. Apa yang membuat momen tersebut berbeda? Ya karena beda dari latihan-latihan sebelumnya. Karena latihan sebelum tanding tuh memang latihan yang difokuskan untuk terutama pas sudah main jarak gitu. Kan kalau latihan sebelum tanding nih, sebelum benar-benar H-3, H-2 itu latihannya palingan ya teknik long gitu. Nah, kalau latihan mendekati pertandingan itu kita sudah main jarak. Apa yang membuat Anda tetap bertahan mengikuti latihan meskipun menghadapi rasa lelah, jenuh atau kesulitan? Karena kembali lagi sih saya awalnya butuh sertifikat, butuh prestasi juga buat kuliah, buat ya masa depan saya juga. Karena itulah kan kuliah sekarang harus jalur prestasi ya. Nah, saya mau mengejar jalur prestasinya. Oke. Terus apa yang biasanya Anda pikirkan saat ingin menyerah? Saya ingat orang tua saya sih sama teman-teman saya yang sudah mensupport saya. Istilahnya kalau lu berhenti sekarang, lu mau jadi apa gitu. Terus siapa atau apa yang paling membuat Anda bertahan? Ya, pertama ya orang tua, kedua pelatih yang tetap support. Nah, yang paling penting nih ketiga teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Pernahkah Anda hampir berhenti? Pernah, kalau ditanya gitu. Bisa dijelaskan nggak kenapa? Waktu itu ya, karena saya nggak dimain-mainin sih waktu Dragon tuh ya. Jadi cadangan mati lah. Terus teman saya mengasih tahu saya, "Bah, lu jangan putus asa, Bah, nanti lu dimainin juga, makanya lu latihan yang benar." Oke. Seberapa besar keinginan Anda untuk terus berkembang dan meningkatkan performa? Serta apakah latihan ini sudah menjadi kebutuhan pribadi bagi Anda? Kalau butuh ya butuh latihan yang lebih keras gitu ya. Saya harapannya sih bisa sampai ini ya, yang lebih tinggi lagi, nasional, internasional gitu. Sama pelatih saya juga disuruhnya lu sekalian sampai internasional gitu. Oke. Terus bagaimana Anda mengukur perkembangan Anda? Mengukur ya mungkin ya lewat tes sih, hasil tes. Mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Ya penting lah karena ya
bisa buat cara melihat perkembangan kita gitu. Bagaimana peran pelatih dalam mempengaruhi semangat dan motivasi Anda selama mengikuti latihan? Ya, peran pelatih yang penting banget sih memang peran pelatih itu. Saya waktu itu pernah down ya istilahnya pada saat latihan paslek. Nah di situ pelatih saya ngomong ke saya, wah ada yang salah nih sama anak ini. Ditanya, kamu kenapa? Terus saya bilang, Pak, saya lagi nggak fokus Pak. Nah, terus pelatih saya bilang, kamu hilangkan pikiran di luar dayung. Gitu sih. Bagaimana cara pelatih memberikan motivasi? Ya dengan memberi nasihat gitu. Nasihatnya yang menguatkan hati saya untuk terus tergabung dalam dayung. Terus, apakah ada perbedaan saat pelatih hadir atau tidak hadir? Ada sih. Kalau pelatih tidak hadir ya, itu kita kurang terukur lah latihan kita, kurang ada yang kurang ada yang menyemangati gitu. Ya. Manakah pelatih memberi pengalaman yang berkesan? Nah, ketika pengalaman yang berkesan ya, ketika kita menang kejuaraan tadi ke Pro. Nah, pelatih di situ bangga kepada kita. Terus sejauh mana dukungan dari keluarga dan teman positif memengaruhi konsisten dan komitmen Anda dalam berlatih? Ya, awalnya saya tadi pengen ini berat soalnya latihannya karena ya berat banget lah. Lalu karena ada peran pelatih dan teman-teman saya, akhirnya saya tidak jadi keluar gitu, jadi semangat dayungnya. Terus dukungan seperti apa yang paling Anda rasakan? Dukungan ini sih dukungan buat mental khususnya. Teman-teman saya menyemangati saya gitu, pelatih saya. Apakah dukungan tersebut selalu ada atau situasional? Ya situasional aja ketika saya sedang terpuruk. Bagaimana perasaan Anda saat mendapatkan dukungan? Ya, perasaan saya dalam hati saya, aduh benar juga ya kata orang ini. Gua harus lebih giat lagi nih. Masuk pertanyaan 7, bagaimana pengaruh suasana tim, fasilitas latihan, serta penghargaan atau pengukuran terhadap motivasi Anda? Fasilitas, penghargaan, sama pengakuan terhadap motivasi. Ya, penting sih itu. Karena kalau fasilitas kita bagus, kita semangat untuk latihan gitu. Terus kalau kita sering diberi motivasi, kita juga lebih giat lagi latihannya. Baik, apakah fasilitas pernah mempengaruhi semangat Anda? Ya, tentu. Karena ya kalau fasilitas kita kurang memadai gitu, ya kita dalam pikiran kita, aduh ini amat ya fasilitas kok kurang gitu. Nah kalau fasilitas saya bagus, kita jadi lebih semangat gitu latihannya. Bagaimana perasaan Anda saat mendapatkan pujian atau kesempatan bertanding? Wah, senang sih saya. Karena senang plus ragu gitu. Saya kan orangnya gugup ya kalau sebelum menghadapi pertandingan. Senangnya tuh kalau bisa menang. Terus ragunya tuh sebelum bertanding gitu, apakah saya akan menang gitu. Apakah suasana tim selalu mendukung? Ya, itu paling krusial sih kalau suasana tim. Terus baik, masuk ke pertanyaan ke-8 ya. Apakah motivasi Anda mengalami perubahan sejak awal bergabung hingga sekarang? Dan faktor apa yang paling mempengaruhi perubahan tersebut? Motivasi saya tetap sama sih dari awal untuk prestasi juga.
Nah tapi sekarang ini sedikit berubah. Motivasi saya selain untuk prestasi, dan motivasi saya selain prestasi yaitu kebersamaan kawan-kawan lah gitu. Kapan perubahan tersebut terjadi? Ya saat ini sih, khususnya latihan Dragon tuh, yang bareng-bareng kita butuh kekompakan tim gitu. Apa penyebab utamanya? Ya karena tadi kalau Dragon itu kita harus bareng-bareng, harus kerjasamanya harus ditekankan lagi. Nah kalau di satu Dragon nih kan semuanya utuh nih, semuanya pendayung semua. Kalau satu bermasalah, yang lain juga ikut bermasalah gitu. Dia berentet kalau Dragon. Nah, kalau satu marahan nih, yang lainnya atmosfernya langsung berbeda gitu. Lanjut. Apa saja hambatan yang paling sering menurunkan semangat Anda, dan bagaimana cara Anda mengatasinya agar tetap konsisten kreatif? Hambatan palingan cuaca alam aja sih. Ya. Terus bagaimana cara Anda mengatasi rasa jenuh? Saya rasa jenuh dalam ini ya, latihan. Ya, saya nggak jenuh sih, biasanya pas latihan tuh. Saya jenuhnya malah pas sekolah. Kalau jenuh ya udah latihan aja, cabut. Oke. Terus siapa yang membantu Anda saat motivasi Anda turun? Ya, kembali lagi ada teman-teman saya di sini. Lanjut terakhir. Ya. Menurut Anda bagaimana kekompakan tim, kerjasama, dan koordinasi dalam Dragon Boot memengaruhi semangat dan keterlibatan Anda dalam latihan? Ya. Itu momen ya yang saya katakan tadi, itu momen paling krusial. Faktor paling krusial dalam Dragon Boot. Itu harus punya kekompakan, kerjasama tim, dan koordinasi yang bagus lah, yang semarak gitu. Karena kalau satu orang bermasalah nih, satu orang aja, yang lain juga ikut kena dampaknya. Misalkan tidak ada keserasian lagi tuh dalam satu Dragon Boot. Oke. Terus apakah Anda lebih semangat saat tim solid? Ya jelas. Kalau tim solid, emas pun bisa lah, gampang. Bagaimana hubungan antar anggota tim memengaruhi Anda? Ya, hubungan antar tim ya kan tadi sebagai penguat diri saya gitu, penguat mental saya agar tidak gampang down. Tuh. Oke, baik, terima kasih. Yuk, sama-sama.